ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazarat lan tumurun lama wa'ada nalikanin janji sinten Kanjeng Nabi ummatahu ing ummate Kanjeng Nabi. Ummatahu ing ummate Kanjeng Nabi mulka Farisa ing kratone negara Persia lama wa'ada nalikanin janji sinten Kanjeng Nabi ummatahu ing ummate Kanjeng Nabi mulka Farisa ing kratone negara Persia wa Rumi lan negara Rum kekaisaran Farisa ing kraton Persia wa Rumi lan kekaisaran atau kraton Rum. Jadi saat era Rasulullah menjadi Rasul itu bangsa yang besar, kerajaan atau kekaisaran yang besar itu adalah Persia dan Rum. Persia itu kalau nggak salah sekarang ya Irak atau Iran ya Iran atau Irak gitu. Jadi Irak, terus Rum itu kalau nggak salah sekarang ya Rusia, Asia Tengah ya, Asia Tengah ya, Rusia lah pokoknya sekitar itu. Dulu itu bangsa besar Persia sama Rum. Persia itu corak negaranya, corak kekaisarannya itu paganik, nyembah api, maka kategorinya musyrik karena corak negaranya itu penyembah api, majusi. Kalau Rum yang di Bizantium ya, Rum itu Bizantium. Bukan Bizantium, iya Bizantium kayaknya. Rum, pokoknya sekarang Rusia itu Nasrani Ortodok, terus sekarang ahlu kitab. Dulu namanya ahli kitab, jadi masih berpegangan pada kitab-kitab Samawi. Itu negara Rum dulu, Nasrani Ortodok. Sekarang mungkin itu Nasrani Ortodok itu corak kekaisaran di Rum. Itu bangsa besar semuanya. Jadi coraknya Persia itu musyrik, menyembah benda yaitu api. Itu ada kemiripan dengan umatnya Nabi Muhammad di Mekah, bangsanya Nabi Muhammad di Mekah. Dulu orang Mekah nyembahnya patung, Lata, Uzza gitu. Jadi ada kemiripan corak beragamanya, yaitu sama-sama paganik, sama-sama menyembah benda. Beda dengan Rom. Sekarang Rusia itu dulu itu coraknya corak Kristiani atau masih mengamalkan kitab Samawi, kitab dari Allah juga. Walaupun harusnya sudah masanya habis, harus memakai kitabnya Al-Quran. Maka bangsa-bangsa besar itu dulu sangat besar. Bangsa itu adidaya. Saat Rasulullah menjadi Rasul itu dua bangsa itu atau dua negara, dua kaisar itu, yaitu yang adidaya dan juga keduanya nggak pernah rukun. Karena yang satu paganik, yang satu kitabi. Nggak pernah rukun juga sebenarnya dua bangsa itu, dua kaisar itu juga tidak rukun. Ya, Rasulullah pernah menjanjikan kepada umatnya bahwasanya dua bangsa yang besar itu nanti akan saya taklukkan, kata Rasul dijanjikan kepada umat Nabi Muhammad. Islam itu nanti akan besar. Pas saat itu Islam belum besar.
masih sekitar 5 Hijriah, 5 tahun setelah hijrahnya Rasulullah. Berarti kan Islam masih kecil banget. 5 tahun berapa ya? Kayaknya 5 tahun kayaknya. Itu di masa 5 tahun Rasulullah di Madinah itu sudah mulai menata negara, menata kehidupan sosial yang bagus, akhirnya optimis kepada umatnya bahwasanya menjanjikan nanti Rom dan Persia itu akan kita taklukkan. Optimis. Nah, menengok optimisnya Rasulullah itu, maka orang-orang munafik mengatakan itu nggak mungkin. Karena apa? Islam baru, masih kecil, belum besar. Kok punya impian mau menaklukkan Rom dan Persia? Faqala mongko ngucap sepal munafikuna pira-pira wong kang munafik. Hayhata ing ucapan hayhata. Hayhata maknanya adoh temen, jauh sekali kau mimpi. Seperti itu kata orang munafik. Faqala mongko padha ngucap, faqala mongko ngucap sepal munafiquna pira-pira kang munafik. Hayhata ing lafat hayhata adoh temen. Hayhata adoh temen apa? Mulka Faris Warum. Karena Rasulullah pernah menjanji kepada umatnya seperti itu, dan orang munafik itu meremehkan keoptimisan Rasulullah kepada umatnya, maka turunlah ayat Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Ini ijazah tinggi lek arep pengen jadi pemimpin utawa pengen memiliki apa namanya, kekuasaan atau Yesus kita pengen jadi orang sugih lah gitu. Nah, inilah amalannya digandeng karo suratul Fatihah. Niat dulu suratul Fatihah, terus ayat kursi ditambah mulai kemarin syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim natina indallahil islam qulillahumma malikal mulkin. Itu dibaca panjang boleh, atau guruku dulu mengijazahkan ya malikal mulki, ya malikal mulki, ya malikal mulki. Pengen duwe omah sing kaya istana, layaknya istana sak isine. Marane isine nek bojone ra kangge istanane. Itu amalannya ya malikal mulki atau qulillahumma malikal mulki. Tapi biasanya dirangkai dari syahidallah, kemarin ada ayat syahidallah annahu. Dirangkai dengan ayat kursi, dirangkai dengan Fatihah setelah sholat. Di situ ada Asmaul Husna Malikal Mulki. Malikal Mulki itu kalau dihitung abjadun jumlah nilainya adalah 212. Jadi saya itu sebelum ada demo 212 itu akun-akun apapun ada tulisannya 212. Apa artinya Malikal Mulki? Karena saat itu pengen duwe omah. Wa nazarat lan tumurun apa qulillahumma, ayat qulillahumma. Jadi ayat qulillahumma malikal mulki itu turun karena Rasulullah berjanji kepada umatnya bahwasanya suatu saat nanti Persia dan Rom akan kita taklukkan. Dan optimisme Rasulullah itu diremehkan sama orang munafik. Maka Allah nggak terima. Wahai Muhammad, dungo ben iso nakhlukne Rom karo Persia. Enaknya ngomong seperti itu. Nah, akhirnya turunlah ayat ini, perintah dari Allah agar Nabi Muhammad berdoa dengan doa ini, yang mana dengan doa ini bisa menaklukkan Rom dan Persia yang saat itu adidaya. Mismukuli Amerika karo Cina. Sekarang kan adidayanya kan dua itu, yang besar dan bersaing adalah Amerika dan Cina. Dulu Rom dan Persia. Dan di situ ada koalisi ini Persia dengan Mekah, dengan Arab. Karena apa? Sama-sama penyembah berhala atau paganik, sama-sama menyembah apinya. Tapi kalau Arab bukan api, menyembahnya patung.
berhala Lata Uzza itu di sekitar Ka'bah. Gitu. Kul ngucapa sapa sira Muhammad, dawuh Gusti Allah, kul ngucapa sapa sira Muhammad, Allahumma ing lafat Allahumma malikal mulki. Dungane niku. Pengen duwe istana dungane Allahumma malikal mulki. Mbiyen opo tak terusi 212. Kita yang meledos demo tanggal 2 bulan 12 itu ya. Akhirnya 212 itu. Jadi 212 itu maknanya adalah malikal mulki ketika diabjadunkan itu bilangannya 212. Asmaul Husna itu kalau dibaca sesuai dengan jumlah bilangannya insya Allah mustajabah. Berarti ya malikal mulki ya malikal mulki ya malikal mulki ping 200 rolas lek pengen dadi sultan. Dan ini Quran loh. Seperti itu Gusti Allah ngakon Rasulullah Muhammad membaca doa seperti itu. Bejore sing ra budal, apalagi enggak nyemak. Enggak roh piye ampreh duwe istana. Kul ngucapa sapa sira Muhammad Allahumma ya Allah. Allahumma duh Gusti Allah. Ya Allah tegese ya Allah. Jadi Allahumma itu aslinya ya Allah. Ya nidaknya, ya-nya itu diganti mim di belakang. Menjadi Allahumma. Jadi mim di belakangnya humma itu, mim itu merupakan mim pengganti dari ya alif atau ya nidak yang di depannya. Ini kualitas sorfiyah ini. Jadi Allahumma itu aslinya ya Allah seperti itu. Ianya diganti dengan mim di belakang. Allahumma duh Gusti Allah. Malikal mulki kang ngeratoni piro-piro kraton langit. Allahumma duh Gusti Allah malikal mulki kang ngeratoni kraton langit. Wahai Allah yang merajai kerajaan-kerajaan di langit. Tukti mugi paring tuan. Tukti tegese mugi paring tuan. Tukti dan tukti podo. Atau yukti. Ata yukti. Tukti mugi paring tuan al mulka ing kraton. Man ing wong tasa'u kang ngersakaken tuan. Ya Allah, Raja di Raja, King of the King. Ya Allah Raja di Raja, berilah kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki. Sing jaluk sapa aku, kowe ngoten iki. Itu kudu diamalne wong sing cik kos-kos ngono kuwi. Duduk kos. Kos niku. Ini ulama khos ana ulama kos. Lah ulama khos wi ulama sing khusus keilmuannya ditambahi tirakat. Lah ulama kos wi ulama sing di rumah. Ulama kos ini. Ulama khos niku ulama sing alim tur ya wirai amaliae kuat. Puasa salat tahajud ini ulama khos. Ulama kos awake dhewe. Ijazah ulama kos maca ya malikal mulk utawa maca doa Allahumma malikal mulki itu tilmulka man tasya. Tapi sampean aja dhisik, sing penting isine kerajaan dhisik. Njaluk keraton radine isine kok bingung. Njaluk keraton tapi rung duwe permaisuri. Ya apa-apa, Deng. Nggawe keraton sik engko teko dhewe permaisuri ini. Sing viral permaisuri langsung loro ya. Madura. Tukti mugi paring tuan al mulka ing kraton man ing wong tasau kang ngersakaken tuan min khalqi saking makhluk panjenengan. Maksud Nabi Muhammad karo Gusti Allah kon nyuwun. Jadi Nabi Muhammad niku donga niku mergo dikongkon karo Gusti Allah.
Gusti Allah. Jadi Gusti Allah langsung ngomong ya iso. Tapi dikongkon donga. Seperti kita juga. Sebenarnya Gusti Allah itu tahu kebutuhan kita. Tapi kadang kita ya dikon jaluk. Kenapa dikon jaluk? Biar merasa kita itu hamba. Wis ora gelem jaluk apa bakal turuti Gusti Allah. Jadi intinya bukan apa yang diminta, tapi jadilah orang yang merasa tidak mampu akhirnya mau meminta kepada Tuhan. Kalau sebenarnya Gusti Allah seru kebutuhan Nabi Muhammad yaitu mau menaklukkan Rum dan Persia. Tapi Gusti Allah melalui doanya Nabi Muhammad disuruh memohon. Piye dungane Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Ya Allah, Raja di Raja Langit, berilah kerajaan kepada orang yang kau kehendaki. Maksudnya ya senjaluk mau Nabi Muhammad. Watang ziulan mocot tuan. Mocot itu melepas ngelengseraken. Watang ziu tapi lafadznya kene Mbah Yai maknane mocot ngono. Watang ziulan mocot tuan utawa nyopot tuan al mulka ing keraton mimman saking wong tasau kang ngersakaken tuan ing man. Dan lengsirkanlah keraton keprabon dari orang yang kau kehendaki. Maksudnya kaisarnya Rom dan kaisarnya Persia mohon dilengserkan seperti itu. Lengser ke Prabon. Itu lengser tidak menjadi Prabu lagi. Ini lengser ke Prabon. Buatan zimulan nyopot tuan al mulka ing keraton mimman saking wong tasau kang ngersakaken tuan ing man. Buatan zimulan mugi mulia akan tuan. Watu izulan mulia akan tuan man ing wong jaluk dingai kerajaan. Gusti Allah ngakon Nabi Muhammad kon jaluk keraton ya sekaligus kon jaluk kemuliaan. Mergo enek sultan sing ra mulia iku ya enek. Ada kan sultan yang tidak mulia kan ada. Sultannya Amerika itu kan nggak mulia. Mas Trump itu kan sangat dikritiki karo rakyatnya yang akhirnya satu kali periode sudah tumbang karena nggak punya kemuliaan. Mas Trump sini, Mas Donald Trump itu kan, Mas Trump itu kan simbol pemimpin yang masuk apa ngarani petahana kok cuman kalah karena nggak iso dadi ratu tapi randuwe kamulyan lek njaluk kurang na Gusti Allah. Nah kene Gusti Allah ngakon Nabi Muhammad kon njaluk loro malikal mulki wa tu'izuman ya kon njaluk kamulyaan. Wa tu'izulan mulya akan tuan mimman ing wong tasau kang ngersakaken tuan. Ditaihi kelawan paring ing mulki. Wa tudhillulan ngasoraken tuan man ing wong tasau kang ngersakaken tuang ing man. Wa tu'izulan muga mulyakaken tuan man ing wong tasau kang ngersakaken tuan ing man biitaihi kelawan paring ing mulki. Wa tudhillulan mugi ngasoraken tuan man ing wong tasau kang ngersakaken tuan ing ngasoraken. Binazaihi kelawan mecat mulki minhu saking man. Binazaihi kelawan mecat mulki minhu saking man. Kenapa mulia? Buktinya bisa 2 periode. Kenapa enggak mulia? Kalau dia periode itu berarti kan kalau enggak jadi kan karena peraturan bukan karena enggak dicintai masyarakatnya. Kalau boleh 3 periode, 3 periode. Ada yang sampai berperiode tapi akhir ujungnya diturunkan rakyat. Penyebabnya nggak duwe kamulyan. Duwe keraton tapi ra duwe kamulyan. Jadi Rasulullah itu disuruh oleh Allah untuk meminta 2 yaitu malikal al mulka sama dulu man. Ya Allah,
yang raja diraja, berilah kerajaan kepada orang yang kau kehendaki, dan lengserkan dari kerajaan kepada orang yang kau kehendaki, dan berilah kemuliaan kepada orang yang engkau kehendaki, dan juga rendahkanlah orang yang engkau kehendaki. Itu turun karena apa? Karena Rasulullah punya optimisme menaklukkan Persia dan Rom, tapi ditertawakan atau dianggap remeh sama kaum munafik.